Ibu, makasih ya. Asisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak kita lihat seorang ulama, seorang dai mengaku dirinya berdakwah demi agama, tapi semakin hari kok semakin mereka terlihat demi uang, cuan, harta. Bahkan sampai ada dai yang kaya raya membangun rumah bak sebuah istana dengan berbagai macam pelengkapnya, seperti mobil mewah, kamar yang mewah, megah, dan tentunya dihiasi dengan hiasan-hiasan yang super mahal. Apakah ini cerminan seorang ulama? Apakah ini yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW? Maka tentu dengan hati nurani kita sudah tahu jawabannya. Jadi dia mengajarnya karena Allah. Karena diantara juga yang merusak tujuan manusia, yaitu kecintaan dia kepada dunia. Fitnah apa tadi? Syahwat. Yang mesti tadinya ngajarnya karena Allah, karena diiming-imingi dengan duit, niatnya jadi gimana? Bukan karena Allah lagi. Karena apa? Karena duit, karena amplop. Ya enggak? Ya rusak, dapat ganjaran nih, dapat pahala. Akhirnya apa? Sudah seperti itu, isinya juga nggak bermakna, nggak punya hakikat dari isi kajiannya dia. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Kenapa? Tujuannya itu. Jadi kalau dia ngajar karena Allah, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Kan dengan dia ngajar itu dapat pahala apa enggak kalau dia ikhlas? Pahala. Ganjarannya terus mengalir sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai menyertai dia di alam barzah dan sampai hari kiamat. Makanya kalau orang yang tadi lagi kembali kepada tadi, orang yang berakal, dia waras dan dia ikhlas karena Allah, mesti mikirnya buat apa? Akhirat. Dunia kecil, amplop 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta kecil, nggak ada apa-apa. Dibandingkan dengan ganjaran dia memberikan ilmu yang bermanfaat. Semua yang ada ini memohonkan ampun, sampai ikan di laut memohonkan ampun untuk yang mengajarkan kebaikan. Itu ada Nabi. Hadisnya antum nggak baca kali ya, udah lewat tuh hadisnya. Antum lihat di awal-awal. Saya tunjukin aja hadisnya supaya antum juga paham. Ini kenikmatan yang luar biasa. Antum lihat di halaman 9-10. Antum bayangkan itu. Wa innahu la yastaghfiru lil 'alimi man fis samawati wal ardi hatta al-hitanu fil ma'. Bayangkan. Nabi menyebutkan sesungguhnya seorang alim yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi hingga ikan yang berada di air. Nggak bisa dibayar dengan uang. Kita ini banyak dosa. Saya dan antum sama. Kita ini banyak dosa. Kita butuh ampunan Allah. Sekarang kita mengajarkan kebaikan, itu ikan di lautan memohonkan ampun. Berapa jumlah ikan itu? Nggak terhitung di lautan. Memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi jangan mengharapkan dunia. Kalau dia niatnya karena Allah dan akalnya waras, dia mestinya apa? Yang dipilih apa? Dunia apa akhirat? Akhirat. Minta ampunan dari Allah Taala dan juga dia mengharapkan ganjaran. Karena orang yang mengajarkan kebaikan dapat ganjaran. Jadi jangan mengharapkan upah. Antum lihat para anbiya wa rasul. Bagaimana para nabi? Ketika Allah menyebutkan tentang kisah para nabi, semua nabi-nabi Allah sebutkan. Ada berapa nabi? Kurang lebih 18 nabi Allah sebutkan dalam surah Al-An'am. Terakhirnya Allah sebutkan. Antum lihat di surah Al-An'am dari mulai ayat 83 sampai ayat 90. Setelah Allah menyebutkan tentang para nabi dan para rasul alaihi wasallam, ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadi qul as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Itulah orang-orang yang Allah tunjuki mereka. Siapa para nabi rasul? Maka dengan petunjuk mereka lah kamu ikuti petunjuknya para nabi. Allah berfirman kepada siapa di sini? Kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti jejaknya para nabi yang sebelumnya. Qul, katakanlah kepada mereka semuanya, la as'alukum alaihi ajra, aku nggak minta upah dari dakwah ini, aku nggak minta upah. In huwa illa dzikra lil alamin. Ini peringatan untuk semua sekalian alam. Bahkan semua nabi juga Allah, nabi-nabi Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara. Berapa nabi Allah sebutkan bahwa mereka mengatakan wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa rabbil alamin. Aku enggak minta upah dari dakwah ini, enggak minta upah sama sekali. Sesungguhnya ganjaranku atas Allah Rabbul Alamin. Yang kita ikut jejak para nabi, yang kita ikut Nabi Muhammad SAW, enggak minta upah. Dan enggak ada zaman dulu ulama itu habis ngajar di amplop, kumpulin duit, di amplop. Enggak ada. Tidak ada. Inilah sekarang. Makanya anda perhatikan dakwah ini mulia. Ini agama Allah. Kita menyampaikan agama Allah. Allah pasti akan jamin rezeki kita pasti. Kalau kita susah, sempit itu cobaan. Sebagaimana Nabi juga cobaan. Tapi di situ letak ganjaran, letaknya pahala. Jadi di akhir zaman ini teman sunnah ya, banyak sekali macam-macam model ulama. Banyak mereka yang awalnya mungkin berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi lama semakin hari karena dia sudah menikmati harta dunia dan lain sebagainya, dia lupa
bahwa tujuan utamanya adalah berdakwah, tetapi lama-lama mereka sibuk dengan harta, sibuk dengan kekuasaan, sibuk dengan politik, sibuk dengan jabatan. Akhirnya apa yang dilakukan? Mereka memanfaatkan agama untuk mendapatkan posisi strategis di dalam negara. Mereka memanfaatkan agama untuk mendapatkan harta, tahta, dan kekuasaan yang sebanyak-banyaknya. Na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.